Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang juga bertepatan dengan 10 Juli 2022, penyaluran hewan kurban kembali dilakukan MNC Peduli. Hewan kurban donasi dari berbagai mitra usaha dan unit bisnis MNC Group disebar MNC Peduli ke sejumlah daerah di Jabodetabek, termasuk ke Pulau Sumatera. 279 hewan kurban berhasil terkumpul untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama di Hari Raya Idul Adha. Tentunya dalam rangka merayakan Idul Adha, kami juga ingin turut berbagi lewat MNC Peduli, di mana setiap warga yang menerima hewan kurban tersebut dapat merasakan manfaatnya, terutama di penghujung pandemi ini. Harapannya mereka bisa merasakan bahagianya berbagi. Disebarnya hewan kurban ke berbagai daerah oleh MNC Peduli diharapkan dapat lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dan berbahagia bersama di Hari Raya Idul Adha. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah Indonesia bermalam sejenak di Musdalifah untuk mengambil batu. Setelah mengambil batu dan beristirahat, jemaah akan diberangkatkan ke Mina untuk lempar jumroh. Ya baik pemirsa, setelah wukuf di Padang Arafah, jemaah dimobilisasi atau diberangkatkan ke Musdalifah untuk bermalam sejenak dan juga mengambil batu, itu nantinya digunakan untuk melempar jumroh. Dan seperti inilah suasana ribuan jemaah yang seusai mereka mengambil batu, nantinya jemaah-jemaah ini akan bergerak ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Di Musdalifah inilah lokasi bagi jemaah calon haji mengambil batu yang akan mereka gunakan untuk lempar jumroh. Jumlah batu yang diambil jemaah bervariasi, tergantung jenis rangkaian lempar jumroh yang mereka jalani. Bagi jemaah yang mengambil nafar sani 76, sedangkan nafar awal 49. Untuk setiap jumroh, jemaah memerlukan masing-masing 7 batu, yakni untuk akobah, ula, dan wusta. Sebagian jemaah memilih menyimpan batu di dalam wadah botol plastik, sementara lainnya di dalam kantung kain. Jemaah Indonesia mendapat jadwal lempar jumroh mulai sore hari hingga minggu besok. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ahyudin menjalani pemeriksaan hampir 12 jam di Bareskrim Polri. Legalitas yayasan, tugas, dan tanggung jawab menjadi beberapa materi pemeriksaan penyidik. Ahyudin, mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT, menjalani pemeriksaan hampir 12 jam oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Pemeriksaan terkait dugaan penyelewengan dana masyarakat untuk bantuan kemanusiaan yang dikelola ACT. Sedikitnya 22 pertanyaan dilontarkan penyidik kepada pria yang pernah memimpin ACT selama 14 tahun ini. Ahyudin dimintai keterangan seputar legalitas yayasan yang pernah ia pimpin, serta tugas dan tanggung jawab juga menjadi materi pemeriksaan. Sepanjang Jumat, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim memeriksa 4 orang terkait legalitas dan keuangan Yayasan ACT. Selain Ahyudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Hajar dan bagian keuangan serta operasional yayasan juga dimintai klarifikasi. Masih seputar legal. Legal yayasan, tugas tanggung jawab, seperti itu sih, ya. Dan belum selesai. Insya Allah akan dilanjutkan hari Senin yang datang. Pemerintah resmi mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan dana dan barang dari Organisasi Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT. ACT dinilai telah melanggar ketentuan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial sejak Rabu 6 Juli kemarin resmi mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan dana dan barang Organisasi Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT.
Pencabutan izin dilakukan sesuai dalam keputusan Menteri Sosial yang menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam ketentuan pengumpulan dana dari masyarakat. Dari pemeriksaan ditemukan dugaan pelanggaran dalam penggunaan dana yang dikumpulkan yang bisa diambil maksimal 10%. Kalau sudah ada SK-nya, baca SK itu aja cukup. Berarti benar ya Pak, SK kita sudah mencabut penggalangan dananya ya Pak? Ya. Secara spesifik Pak, apa semua penggalangan dananya? Jadi sampai masih tanya lagi kan sudah saya bilang cukup. Ada kemungkinan juga izinnya Presiden ACT Ibnu Hajar mengaku kaget atas keputusan Kementerian Sosial. Padahal pihaknya mengaku siap dibina dan ditegur, bahkan diaudit pemerintah. Karenanya, ACT segera menyurati pemerintah meminta mencabut keputusan tersebut. Ini sifatnya sementara, betul ya, teman-teman juga mendengar ini ya. Sifatnya sementara, saat nanti ada perbaikan-perbaikan dan sudah terlihat ya niat baik dari perbaikan-perbaikan yang dilakukan, sangat mungkin dari pihak Kemensos akan dari pihak kami ACT memungkinkan untuk mengirim kembali surat permohonan pencabutan, pembatalan surat pencabutan ini. Sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap karena adanya transaksi mencurigakan antar negara. Penelusuran PPATK mendapati adanya ribuan kali transaksi dari dan ke luar negeri dari sejumlah negara dengan nilai transaksi mencapai puluhan miliar rupiah. Terkait dengan dana masuk dan dana keluar dari entitas tersebut pada periode yang dikaji oleh PPATK itu nilainya memang luar biasa besar ya. Jadi sekitar 1 triliunan ya. Jadi dana masuk dana keluar itu per tahun itu perputarannya sekitar 1 triliun. Jadi bisa dibayangkan itu memang banyak. Meski telah dicabut izinnya, sejumlah kantor ACT di beberapa wilayah di Indonesia masih tetap beroperasi. Di Pati, Jawa Tengah misalnya, kantor ACT di Jalan Dr. Setiabudi masih dibuka dan melakukan aktivitas, walaupun dari luar terlihat sepi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kawasan Pantai Melasti di balik Bukit Desa Ungasan, Bali jadi favorit saat liburan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.